Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini menawarkan kepada kita 3 hal menarik. Dari ketiga hal itu kita melihat ada sesuatu. Yang pertama, kita mendapati dari bacaan pertama, serafim itu rombongan atau malaikat dengan 6 sayap. Bayangkan dengan 6 sayap, ini luar biasa, unik. Biasanya sayapnya 2 kan, ini 6. Lalu kita mendapati juga dalam bacaan kedua, seorang yang menganggap dirinya sebagai yang paling hina dari kalangan para rasul, yaitu Paulus. Dan dia dijadikan murid, bertobat dari hidup sebelumnya yang sangat gelap gulita. Dan justru dari kehidupannya Allah mengangkat dia menjadi rasul bagi sekalian bangsa. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang jala yang penuh ikan. Ini menarik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 hal yang berbeda, tapi kita lihat ada kesenambungan. Dari ketiga-tiganya ini yang saya sebutkan tadi, kita menarik kesimpulan tentang apa? Tentang peziarahan, panggilan kita masing-masing. Kita yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Di hadapan Allah kita dipanggil untuk kerajaannya. Mari kita lihat. Hal yang pertama, mau dikatakan bahwa kita semua, diri kita masing-masing dipanggil dengan keadaan diri kita, dengan keunikan kita, dengan apa adanya kita dipanggil Tuhan. Dan jangan mengatakan seolah-olah saya tidak. Semua kita masing-masing. Di dalam Injil menarik, kita melihat bahwa banyak orang datang kepada Yesus, ya, banyak orang. Dan kedatangan mereka makin lama makin banyak dan mendesak Yesus makin ke pinggir danau. Saking banyaknya orang, Yesus terdesak. Dan dari keadaan terdesak itu, dia memilih untuk naik ke dalam perahu. Banyak perahu di situ, tetapi dia memilih perahu Simon. Sebelumnya tidak dikatakan bahwa mereka sudah saling kenal. Tapi Yesus memilih perahu Simon yang kemudian dinamainya Petrus. Mengapa dia memilih perahu Simon? Padahal kalau kita lihat, Simon bukan orang pintar, bukan orang hebat, dia nelayan. Banyak kali tidak tahu apa-apa. Tapi dia memilih perahu Simon. Mengapa? Karena Yesus tahu ada potensi rohani yang bisa dia andalkan. Yesus tahu itu. Hal yang mulia yang tidak pernah disadari oleh Simon Petrus ini atas dirinya. Dan Yesus menunjukkan padanya, kamu tuh ini. Ini juga ditujukan pada diri kita masing-masing. Banyak hal tentang diri kita yang baik, yang mulia tidak kita ketahui. Ketika kita ada di hadapan Allah dalam doa, dalam komunikasi dengan Dia, kita akan mengalami, kita akan mendapati kebijaksanaan atas diri kita. Seperti tadi dalam Injil kita lihat Simon Petrus dan murid-murid lainnya. Banyak orang mendengar Yesus dan tersentuh. Lalu Yesus menyuruh,
tolaklah perahumu ke dalam dan tebarkanlah jala. Lihat baik-baik, ini seorang nelayan ulung berpengalaman, Petrus, dan dia harus patuh kepada anak tukang kayu yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ilmu menjadi nelayan. Tapi apa yang terjadi di sana? Petrus tunduk, membiarkan Yesus mengubah hidupnya dengan keputusan Yesus. Sehingga dia mengatakan, karena engkau memerintahkan, maka aku akan melakukan juga. Sehingga dari ketaatan Petrus ini, terjadilah ikan yang ditangkap banyak. Mau dikatakan apa di sini? Ketika kita membiarkan diri kita dituntun oleh kemauan kita sendiri, diri kita sendiri, apapun dari kehendak kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan yang menuntun kita, sabdanya berbuah dalam diri kita, kita meninggalkan segalanya, termasuk cara berpikir kita, cara kita berencana dan sebagainya, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangkakan. Ini inti perjalanan rohani kita. Karena perjalanan rohani mengandaikan yang roh bersama kita, Tuhan bersama kita. Apa yang terjadi akhirnya? Sang nelayan ulung Petrus sujud menyembah kepada seorang anak tukang kayu, yaitu Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Sehingga dari pengalaman Petrus ini, mari kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita membiarkan diri dituntun oleh Tuhan, kita akan mendapati kebijaksanaan, hikmat demi hikmat dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bacaan pertama kita mendapati soal keteguhan hati seorang Yesaya. Ingat, kadang-kadang kita sudah dibaptis, tapi kita tidak cukup teguh hati dalam menghidupi iman. Banyak kali kita jatuh, sehingga kita mendapati pengikut Yesus, tetapi tidak sungguh menjadi pengikutnya. Kita lihat ketika Tuhan meminta dirinya untuk menjadi pewarta sabda, pertobatan dan keselamatan untuk Israel, Yesaya menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kejadian berawal dari apa? Dari malaikat, dari serafim yang datang dan menyentuh bibirnya dengan bara api yang datang dari altar Tuhan dan menyatakan bahwa ia telah dibersihkan dari segala dosa. Dan Yesaya pun memahami pesan Allah yang dipercayakan kepadanya. Ia diutus kepada umat Israel supaya apa? Untuk mengubah cara berpikir, cara hidup umat Israel, supaya mereka berjalan bersama Yahweh, Allah mereka, dan supaya mereka menikmati rahmat dan berkat yang disediakan Allah. Ini tentang Yesaya. Kita mendapati keteguhan hatinya untuk ada di jalan Allah. Keteguhan hati kita sebagai orang yang sudah dibaptis seperti apa. Lalu yang ketiga, kita mendapati dari bacaan kedua soal pertobatan yang memang terjadi pertama-tama karena kehendak Allah. Yesus mengubah pribadi seorang Paulus, dan dia pun bisa mengubah kehidupan kita asal kita mau. Karena banyak kali dalam hidup rohani kita dalam doa-doa kita, Tuhan ubahlah aku, tapi kita sebenarnya tidak mau diubah, sehingga hidup kita sama saja, kemarin sama dengan hari ini, atau hari ini sama dengan tahun yang lalu. Padahal kita, Tuhan ubahlah aku. Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus ini.
Yesus mengubah dia dari musuh Allah, seorang musuh Allah, menjadi seorang pencinta Allah. Yesus mengubah dia dari pribadi yang membunuh, pembunuh, mematikan, menjadi pribadi yang merawat, yang melindungi, menghidupi jiwa-jiwa. Dari seorang teroris, peneror, yang menakutkan, menjadi pribadi yang penuh kelembutan dan penuh cinta kasih. Nah, kita dapat ini. Karena Yesus, Santo Paulus memiliki hal istimewa untuk bekerja keras demi Injil dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Mari kita refleksikan diri kita masing-masing. Seperti apa diri kita? Dan mari kita biarkan Tuhan mengubah kita melalui Ekaristi Kudus ini. Sehingga kita keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang baru. Sesuai dengan harapan Tuhan sendiri. Dan itulah sebenarnya inti dari perjalanan hidup rohani. Ketika kita mengalami diri kita diubah oleh Allah. Menjadi baru. Maka saudara-saudari terkasih, dari bacaan hari ini, ada hal menarik. Bercampur-campur, beda versi, beda profesi dan lain sebagainya, tapi memiliki tujuan yang sama. Kita mendapat dari bacaan pertama, serafim dengan 6 sayap menyentuh bibir Yesaya. Kita dapat di dalam bacaan kedua, Paulus yang mengisahkan perubahan hidupnya karena Yesus. Dan kita mendapati bacaan Injil, Petrus dan kawan-kawan meninggalkan segalanya, termasuk meninggalkan keuntungan ikan-ikan yang barusan mereka tangkap, keluarga mereka, lalu mengikuti Yesus menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Dan kita semua tugas menjadi murid Kristus, menjadi seperti Yesaya, menjadi seperti Santo Paulus, menjadi seperti Petrus dan kawan-kawan, sudah ada dalam diri kita semua. Karena apa? Karena baptisan yang kita terima, kita mengambil bagian dalam tugas itu. Mari sambut tugas itu dengan penuh sukacita. Lakukan tugas-tugas atas nama kebaikan, kebenaran dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam paroki, entah kemana saja kita pergi dengan sukacita. Sambil kita mohon supaya Tuhan mengubah hidup kita. Supaya Tuhan membarui hidup kita selalu. Sehingga makin hari hidup kita makin bijak, makin benar, makin berkenan kepada Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.